Anda masih di Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan, saudara. Informasi berikutnya datang dari kasus korupsi Pertamina. Tim penyidik Kejaksaan Agung menyita hampir 100 dokumen dan barang bukti lainnya dari penggeledahan PT Orbit Terminal Merak Cilegon, Banten. Dari penggeledahan PT Terminal Merak, Kejagung membawa 95 bandel dokumen serta barang bukti elektronik berupa 2 unit ponsel. Sementara itu, dari kediaman Riza Khalid, kawasan Panglima Polim, penyidik berhasil menyita sebuah DVR. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut tim penyidik masih menganalisis keterkaitan sejumlah barang bukti dari PT OTM dan kediaman Riza Khalid pada Kamis kemarin. Pada Jumat, tim penyidik Kejagung menggeledah kantor fuel terminal Tanjung Gerem, sebuah terminal bahan bakar yang dikelola PT Pertamina Patraniaga. Di daerah Cilegon, ya, tepatnya di PT OTM, penyidik juga berhasil menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak, kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DVR, ya, serta CCTV. Selain itu, saudara, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan fungsi depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak berkapasitas pengolahan ataupun blending. Sementara depo BBM PT Orbit Terminal Merak atau depo BBM yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan Pertamax masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa usai digeledah. Karena bisa kami sampaikan bahwa PT OTM adalah pihak yang tidak berkapasitas untuk melakukan proses blending. Karena itu adalah hanya tempat penyimpanan. Bahwa apakah nanti ada seperti blending dari ron ke ron, nah itu akan terus didalami. PT OTM itu masih beroperasi nggak sih Pak? Kan tadi seperti Bapak bilang ini kan diduga terjadi blending di sana. Tapi untuk saat ini masih beroperasi nggak sih sebenarnya mereka ini? Ya masih ada aktivitas di sana. Masih ada. Kan kemarin kita geledah pegawainya ada. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu lalu, Kejaksaan Agung menemukan ada upaya pengoplosan untuk memproduksi BBM jenis Pertamax dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Pernyataan ini disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar yang membantah keterangan jajaran Direksi Pertamina Patraniaga dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 12 DPR. Abdul Kohar menyebut dari keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik, tersangka mengaku membeli RON yang lebih rendah dan dioplos menggunakan zat tertentu untuk menjadi RON 92. Tersangka juga menjual BBM oplosan dengan harga BBM Pertamax, di mana pengoplosan terjadi diduga pada kilang PT Orbital Terminal Merak yang dimiliki salah satu tersangka. Bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya, 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Fakta yang ada dari keterangan saksi, RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Enggak dong. Kita yang Komisi 12 DPR RI bersama dengan Lemigas melakukan sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Cibubur, Jakarta Timur.
sidak untuk memastikan kualitas bahan bakar sesuai dengan standar yang ditentukan Ditjen Migas Kementerian SDM. DPR mengambil 2 sampel BBM di 2 SPBU milik Pertamina dan swasta untuk diuji dengan alat dari Lemigas untuk memastikan spesifikasinya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Jika hasil uji menyatakan ada ketidaksesuaian terhadap standar RON yang ditentukan, Komisi 12 DPR RI menegaskan akan memberikan sanksi pencabutan penjualan BBM. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum dalam kasus Pertamina. Bahlil mengatakan menurunkan tim untuk memastikan kualitas Pertamax yang dijual Pertamina. Meskipun selama ini menurutnya kualitas Pertamax yang dijual Pertamina telah sesuai dengan kualifikasi. Enggak, jangan, mohon maaf sekali lagi, rakyat nggak perlu, kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu, karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut kasus dugaan korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga kerugian pada masyarakat. Zainur menyebut jika terbukti ada kerusakan yang dialami masyarakat, bisa mengajukan tuntutan pidana dalam kasus ini. Merugikan masyarakat. Nah, kerugian negara bisa dilakukan pemulihan melalui perampasan aset-aset kejahatan. Sedangkan dari sisi konsumen, bagaimana cara konsumen untuk dapat dipulihkan kerugiannya? Kalau memang benar misalnya nanti terbukti RON 88 atau bahkan RON 90 kemudian di blending menjadi RON 92, artinya kan publik harus membayar biaya yang lebih mahal untuk mendapatkan kualitas yang hanya sebenarnya RON 88 atau RON 90. Yang kedua, barangkali ada jenis-jenis kendaraan yang itu bisa rusak kalau diberi minum menggunakan RON 88 atau RON 90. Nah, ini kan timbul kerugian pada masyarakat. Nah, kalau timbul kerugian pada masyarakat, secara hukum, masyarakat bisa mengajukan gugatan. Dari proses hukum kasus korupsi dugaan pengoplosan Pertamax di PT Pertamina, Kejagung kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini. Kedua tersangka, yakni Maya Kusmaya yang merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, dan juga Edward Korn yang merupakan VP Trading Operation Pertamina Patraniaga. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menjelaskan, kedua tersangka melalui persetujuan tersangka Rifa Siahaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga untuk melakukan pembelian BBM RON 90 atau lebih rendah dari harga RON 92, kemudian melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 agar menghasilkan RON 92. Liputan Kompas TV.